Halo semuanya, karena udah banyak yang join kayak gue mulai aja ya. BTW soalnya udah gue upload di files juga kalau mau lihat. Gue share screen aja ya. Screen gue udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Oke. Mungkin kita mulai ke soal aja ya. Jadi soal ini gue ngambil dari soal UTS tahun gue sih. Cuman dari tahun gue itu ada beberapa paket. Ini gue pakai yang soal gue. Nah, kalau misalnya mau cari paket lain itu bisa lihat di ini sih. Kayak ada di Bitly-nya Gerald deh. Bitly kuliah Gerald. Soalnya agak beda dikit sama gue. Tapi sebenarnya intinya sama. Oke, kita mulai aja ya dari yang soal 1. Oh ya, buat overview dikit. Jadi kalau di tahun gue tuh soalnya ada 4. Terus bobotnya itu yang pertama paling kecil. Terus kedua itu lumayan. Terus yang paling gede itu di keempat. Nah, waktu itu kalau nggak salah kayak 30 menit sampai sejam gitu deh per masing-masing. Nah, kita masuk ke soal 1 dulu kali ya. Jadi soal 1 ini tentang PP nomor 23 tahun 2018. Nah, kalau lihat di Excel-nya itu, sebenarnya PP nomor 23 tahun 2018 itu tentang pajak UMKM. Nah, ini tuh jadi kayak ada keringanan gitu dari UMKM, WP pribadi dan badan di Indonesia. Jadi kalau misalnya omsetnya mereka di bawah 4,8 miliar per tahun itu, mereka dikenain pajaknya cuma 0,5%. Nah, kita mulai aja ya dari pertanyaan 1. Nah, jadi di sini pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat Anda apakah sebaiknya Bapak Andi menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 dalam perhitungan pajaknya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu omsetnya dia ada satu nih yang di atas 4,8 miliar. Jadi si 4,8 miliar ini itu kan batas dari dia yang bisa dikenain keringanan itu. Nah, jadi kita perlu highlight nih tahun 2022 itu kita nggak bisa pakai PP nomor tarif PPh yang di PP nomor 23. Nah, jadi untuk jawabnya itu kita perlu ngebandingin apakah kita harus pakai PP nomor 23 ini atau enggak. Nah, sekarang kita buat dulu perhitungan yang pakai PP nomor 23. Nah, di sini di tahun pertama tahun 2019 dulu, itu peredaran brutonya dia kan di 3 miliar. Nah, tarif pajaknya karena masih di bawah 4,8 M, kita pakai 0,5, terus pajak berutangnya tinggal dikaliin aja, jadinya 15 juta. Nah, terus buat di tahun 2020 juga sama, peredaran brutonya itu 3,5 miliar, terus tarif pajaknya 0,5 juga, pajaknya 17,5 juta. Nah, terus di tahun 2021, peredaran brutonya 4,5, tarif pajaknya masih sama, terus pajak terutangnya 22,5 juta. Nah, setelah kita totalin itu, total pajaknya 55 juta. Nah, tapi karena di tahun 2022 ini, omset atau peredaran brutonya dia itu di atas 4,8 M, jadi kita harus tetap pakai
tarif perhitungan biasa yang ada 4 rentang. Nah, ini tuh gue pakai yang udah di tahun 2022 karena di sini kan di soalnya juga 2022 gitu. Nah, ini pertama kita cari penghasilan netonya. Penghasilan netonya itu dari omset dikurangi bebannya. Jadi hasilnya 800 juta. Terus PTKP Pak Brian ini, kan Pak Brian ini nggak kawin, terus juga nggak punya tunjangan, jadi PTKP-nya itu 54 juta. Nah, setelah kita kurangin, kita dapat PKP-nya itu 746 juta. Nah, setelah itu kita pakai tarif pajaknya. Oh ya, ini yang di tarif pajak yang lapisan pertama itu, bedanya sama tahun-tahun sebelum ada UU HPP itu di atasnya tuh 50, terus di bawahnya yang 15% ini 200. Tapi kayak kalau misalnya udah pakai UU HPP jadinya segini. Nanti kalau kalian dapat soal dicek lagi aja. Atau kalau ngejawab itu bisa pakai asumsi gitu sih. Kayak misalnya ini tahun 2022, terus kalian isiin aja asumsi kalau misalnya udah menggunakan tarif yang sesuai sama UU HPP gitu. Nah, terus ini tinggal dikaliin aja. Jadi kan pertama 5% dikalikan 60 juta, jadinya 3 juta. Terus 15% dikaliin 190 juta, jadinya 28,5 juta. Oh, BTW kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung dipotong aja, nggak apa-apa ya. Terus yang ketiga itu 25 juta, tarifnya dikalikan 250 juta. Nah, terus yang ketiga ini sisanya. Jadi, kan ini totalnya di atasnya itu 500 juta, terus sisanya 746 juta dikurangi 500 juta, jadi 246 juta. Ini totalnya itu 73,8 juta. Nah, jadi total PPh terutangnya dia tuh 167.800. Nah, ini kan yang untuk di tahun 2022 aja. Jadi, untuk tahu total pajak terutangnya dia, dijumlahin sama yang tadi di tahun 2019 sampai 2021. Jadi, total pajak terutangnya dia, kalau misalnya pakai PP nomor 23 tahun 2018 ini, totalnya 222.800. Nah, sekarang kita hitung kalau misalnya dia nggak pakai PP nomor 23 tahun 2018. Nah, ini sebenarnya caranya sama kayak yang di tahun 2022 ini ngitungnya. Tapi dia dihitungnya satu-satu dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Penghasilan netonya masih sama kayak tadi, caranya omset dikurangi beban. Nah, terus penghasilan netonya yang di tahun 2019 dapat 200 juta, terus PTKP-nya masih sama kayak yang tadi, jadi PKP-nya dia itu 146 juta. Nah, terus bawahnya masih sama pakai tarif kayak gitu. Oh ya, ini kan di tahun 2019, jadi asumsi gue adalah dia belum ada UU HPP. Jadi masih pakainya sampai range yang pertama ini masih pakai 50 juta. Nah, terus di bawahnya sisanya 15% dikalikan 96 juta. Terus total PPh terutangnya segitu. Nah, terus sama aja di tahun 2020 juga kita lihat omsetnya dia itu 3,5 M dikurangi 3,1 M. Terus PTKP-nya sama, jadinya PKP-nya 346 juta. Terus ini masih belum pakai yang HPP ya, masih tahun 2020 juga. Nah, sama kayak tadi, jadi kita dapat totalnya untuk tahun 2020 itu 40,9 juta. Nah, di tahun 2021 masih sama, penghasilan netonya dia 4,5 M dikurangi 4 M, terus PTKP-nya sama, jadi PKP-nya adalah 446 juta. Nah, terus ini juga masih sama, 5% kali 50 juta, terus bawahnya 15% kali 200 juta, bawahnya lagi 25% kali sisanya 196 juta. Jadi total PPh terutangnya 65,9 juta.
Terus tahun 2022 ini sebenarnya perhitungannya sama aja kayak yang tadi di atas. Karena dia udah pakai tarif biasa kan. Sama aja kayak yang ini. Nah, setelah itu kalau ditotalin, jadinya total pajaknya itu adalah 291.500.000. Nah, dari dua perhitungan kita ini, kita bisa simpulin kalau misalnya lebih untung buat Bapak Andi itu buat pakai yang skema pertama, yaitu pakai PP nomor 23 tahun 2018. Nah, terus jadi kesimpulannya, maka menurut saya sebaiknya Bapak Brian atau Bapak Andi menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 dalam perhitungan pajaknya. Itu. Nah, untuk soal nomor 2, jadi yang ditanya adalah, kalau misalnya si Bapak Andi ini, dia pakai PP nomor 23 tahun 2018, dia sebaiknya milih bentuk usaha PT atau perusahaan perorangan. Nah, bedanya pakai perusahaan perorangan sama PT itu, yang pertama ada di jangka waktu penggunaan tarifnya. Kalau misalnya untuk WP orang pribadi itu, dia bisa pakai tarif 0,5% itu untuk 7 tahun. Sedangkan kalau dia WP badan dalam bentuk PT, dia cuma bisa pakai 3 tahun. Nah, terus, tapi kita juga lihat kalau misalnya di tahun 2022 ini, dia kan emang lebih dari 4,8 M dari omsetnya. Jadi emang bisa dipakai cuma 3 tahun doang di tahun 2019 sampai 2021. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu berlaku. Nah, yang beda berarti dari kedua ini adalah si pajak di tahun 2022-nya. Karena kalau misalnya di perusahaan perorangan, kita masih pakai yang tarif ini, yang 5%, 15%, sama 25%. Sedangkan kalau misalnya dia PT, kita pakai pajak atas WP badan. Yang kalau di tahun 2022 itu 25%. Nah, pertama kita cari yang perusahaan perorangan dulu. Ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi di atasnya udah kita hitung. Total PPh terutangnya ini 167.800.000. Nah, sedangkan kalau misalnya dia PT, kita lihat dulu peredaran brutonya dia itu kan 5M. Terus penghasilan netonya itu adalah 800 juta. PTKP-nya adalah 54 juta. Terus PKP-nya 746 juta. Nah, jadi kalau misalnya dari perhitungan pajak badan ini, pertama kita harus ngitung dari porsi PKP-nya ini berapa porsinya yang masih dapat keringanan. Jadi kalau kalau WP badan itu dia punya tarif keringanan kalau dari yang masih di bawah 4,8 M. Gue ini dulu ya. Jadi kalau misalnya dia masih di bawah 4,8 M itu, tarifnya dia itu bisa pakai 50% kali 25%. Sedangkan untuk porsi yang di atas 4,8 M ini, dia akan dikenakan tarifnya 25% gitu. Makanya kita perlu ngitung jumlah PKP dari peredaran brutonya yang masih dianggap di bawah 4,8 M. Nah, ini 4,8 M dibagi 5 M dikalikan si PKP ini hasilnya segini, 716.160. Terus jumlah PKP yang nggak dapat fasilitas keringanan itu tinggal dikurangin aja. Dari PKP-nya dikurangin yang dapat keringanan, dapat fasilitasnya. Nah, terus jadi PPh terutangnya adalah total dari yang kena yang dapat fasilitas sama yang nggak dapat fasilitas. Jadi totalnya adalah 96.980. Nah, dari sini kita bisa lihat kan. Jadi jumlah pajak terutangnya yang di tahun 2022 ini yang lebih kecil adalah kalau misalnya dia pakai PT. Nah, makanya kita bisa nyaranin kalau misalnya Pak Andi ini pakai bentuk PT untuk perusahaannya supaya dia dapat pajak yang lebih kecil gitu.
Selanjutnya nomor 3, jelaskan apakah strategi Bapak Brian ini merupakan tindakan tax avoidance atau tax evasion. Nah, kita nge-breakdown aja dari tax avoidance itu definisinya apa. Tax avoidance itu adalah skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan pajak di suatu negara. Sedangkan tax evasion itu adalah melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui cara-cara ilegal. Jadi sebenarnya apa yang benar-benar beda dari tax avoidance sama tax evasion adalah kalau tax evasion itu dia melanggar undang-undang pajak, sedangkan kalau tax avoidance itu dia nggak melanggar. Nah, karena di nomor 1 dan 2 ini dia sebenarnya nggak melanggar, jadi kita bisa simpulkan bahwa strategi Bapak Brian ini merupakan strategi tax avoidance gitu. Oke, kita udah selesai di nomor 1 yang bagian A. Terus kita sekarang lanjut ke bagian B ya. Nah, kalau bagian gue mau nanya oh ya. dong, itu gue masih kurang ngerti PPh terutang yang 50% kali 25%, terus bawahnya tuh 25% tadi gimana, kayak soalnya tadi agak kecepatan gitu kan, jadi gue kurang paham gitu kenapa tarifnya bisa 50 kali 25 terus bawahnya 25% gitu. Oke. Ini sorry ya kalau kecepatan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya WP itu dia daftarin usahanya dalam bentuk PT itu, dia itu dapat keringanan untuk peredaran bruto yang di bawah 4,8 M. Nah, jadi keringanannya itu dia dapat sebatas PKP-nya dia, porsinya dari peredaran brutonya dia. Jadi misalnya kalau peredaran brutonya dia, anggap ini peredaran brutonya kan di sini 5 M ya. Kalau misalnya kita pakai misalnya 6 M. Jadi di sini tuh cara kita nyari PKP yang dapat fasilitas itu adalah 4,8 M dibagi 6 M dikalikan si PKP-nya. Nah, jadi totalnya kan segini. Nah, untuk nyari PKP yang nggak dapat fasilitas karena dia udah lewat dari 5 M itu adalah tinggal dikurangin jumlah PKP-nya, dikurangi sama yang dapat fasilitas. Jadinya segini. Nah, dari situ kita tahu kan ini udah ada 2 PKP. Yang pertama yang dapat fasilitas dan nggak dapat fasilitas. Untuk yang dapat fasilitas itu, dia dapat keringanan, dia cuma bayar tarifnya itu 25%, tarifnya itu 50% dari tarif seharusnya. Nah, tarif seharusnya dari PT itu adalah 25%. Jadi dia bayarin untuk si PKP yang dapat fasilitas itu 50% dikalikan 25% dikalikan PKP-nya. Jadi hasilnya segini. Sedangkan sisanya dia dapat tarif normal kan. Jadi 25% dikalikan sisanya itu gitu. Thank you Kak, udah jauh lebih paham. Oke. Sip. Oke. Masih ada yang mau ditanya nggak? Oh ya Kak, gue mau nanya lagi. Tadi kan itu ya bisa di scroll up ke atas nggak ya? Kan tadi yang Kakak asumsiin gitu kan kalau misalnya yang tahun 2019, 2020, 2021 tuh nggak pakai yang harmoni gitu kan. Tapi berarti kalau misalnya nanti UTS nih keluar kayak gitu juga, berarti kita boleh asumsiin gitu ya, kayak ini kan Kakak masih makainya 5% kali 50, 5% kali 50 juta, sedangkan kalau 2022 tuh baru yang 5% kali 60 juta. Berarti kalau misalnya UTS nanti boleh dipakai asumsi gitu ya? Kayak kan berlakunya tuh tahun 2022 gitu. Boleh. Menurut gue kayak hal yang paling penting pas lo jawab itu emang harus pakai asumsi gitu. Apalagi kalau misalnya ragu gitu ya. Karena dosennya tuh pasti ngelihat gitu asumsinya kita apa, makanya kita pakai perhitungan itu gitu sih. Jadi pakai asumsi aja nggak apa-apa kok. Oke, thank you banget Kak. Oke, santai. Kira-kira yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, kalau enggak, gue lanjut ke yang bagian B ya. Nah, kalau yang bagian B ini sebenarnya karena tahun gue tuh baru ada UU Ciptaker, jadi dibahas tentang UU Ciptaker gitu.
Ini tuh dia ngebahas perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh badan dalam negeri. Jelaskan perubahan yang terjadi dan berikan pendapat Anda terkait kebijakan tersebut ditinjau dari fungsi pajak bagi pemerintah. Nah, sebenarnya ini cuma 5%, jadi gue jawabnya nggak panjang-panjang banget. Terus gue jawab kayak, kalau sebelum Ciptaker itu, ketika dividen dari dalam negeri yang diterima oleh badan kepemilikannya di atas 25%, dia bukan objek pajak. Tapi kalau kepemilikan di bawah 25%, dia kena objek pajak pasal 23. Nah, terus kalau sesudah UU Ciptaker, kita nggak bisa mikirin kepemilikannya, karena kalau misalnya dia dividennya itu diterima dari dalam negeri, dia bukan merupakan objek pajak. Nah, kalau mau lebih detail, itu peraturannya udah gue tulis di sini. Kalau misalnya mau lebih elaborate lagi, sebenarnya UU Ciptaker itu dijelaskan bahwa dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat dividen tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu minimal 3 tahun sejak dividen diterima atau diperoleh. Gitu. Nah, terus untuk jawab pertanyaan yang lain, itu pendapat Anda terkait kebijakan tersebut ditinjau dari fungsi pajak bagi pemerintah. Nah, ini sebenarnya gue waktu itu agak bingung jawabnya, tapi karena fungsi pajak bagi pemerintah itu ada dua kan, budgeter sama reguler. Nah, menurut gue, kalau misalnya UU Ciptaker ini lebih ke fungsi reguler, karena dia itu mengatur pemasukan dari pajak, sehingga pajak-pajak yang diterima itu dipotong dari subjek pajak yang lain selain dividen dalam negeri gitu sih. Kalau misalnya fungsi budgeter itu dia lebih ke fungsi ngebahas tentang APBN gitu. Makanya gue jawabnya lebih ke reguler gitu. Kira-kira kalau dari ini ada yang mau ditanya nggak? Nah, ini teori doang sih. Oke, kalau enggak gue lanjut ya. Nah, ini soal nomor 2 agak panjang ya. Oke. Jadi ada PT Karinggangga ini, dia itu melakukan usaha dagang kain tekstil dan melakukan pembukuan atas usahanya. Terus dia itu memperkerjakan beberapa pegawai di selama bulan Oktober dan melakukan beberapa pembayaran. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu aja ya dari si karyawan-karyawannya ini. Jadi dia tuh punya 4 karyawan. Terus nanti yang kita perlu jawab adalah PPh 2126 yang harus dipotong dari masing-masing karyawannya. Tuh. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nah, nomor 1 itu, jadi dia punya karyawan namanya Saudari Anindita. Dia itu dibayar honorarium sebesar 110 juta sebagai imbalan jasa bantuan hukum dan penyelesaian perkara perdata. Terus dia itu nggak kawin dan menanggung ibu kandung yang sudah tua. Nah, kita bisa identify kalau misalnya Anita ini bukan pegawai dan dia nggak bersifat berkesinambungan, yaitu merupakan tenaga ahli. Nah, untuk PKP-nya itu sendiri, kalau dari tenaga ahli dan bukan pegawai itu kena 50% dari honor yang diterima, yaitu 110 juta. Jadi PKP-nya dia adalah 55 juta. Nah, untuk ngitung PPh 21, sebenarnya tarifnya sama aja kayak ngitung PPh pribadi. Jadi 5% dikalikan 50 juta, jadi dapat 2,5 juta, terus sisanya 55 juta dikurangi 50 juta, kena tarif 15%, jadi 15% kali 5 juta itu 750.000. Jadi total PPh terutangnya tinggal dijumlahin yaitu 3.250.000. Tuh. Nah, selanjutnya ini jadi ada namanya Miss Dipo, yaitu perancang modal di luar negeri.
dia memiliki status tinggal dan tidak memiliki NPWP di Indonesia. Terus asumsi tidak ada tax treaty Indonesia dengan negara asal, dan diketahui spot rate saat pembayaran adalah segini dan KMK segini. Nah, tapi sebenarnya kalau di soal yang A ini, KMK sama spot rate-nya ini cuman ini nggak harus diperhatiin gitu loh, karena dia bayarnya itu dalam bentuk rupiah. Jadi sebenarnya kita tetap pakai 60 juta itu. Nah, untuk nyari PPh terutangnya, dia kan pakai PPh nomor 26, PPh pasal 26, karena dia subjek pajak luar negeri. Jadi, untuk PPh terutangnya adalah 60 juta, yaitu honor yang dia dapetin, dikalikan tarif pajaknya yaitu 20 juta. Jadi kita bisa hitung, terus dapat PPh terutangnya dia itu 12 juta. Selanjutnya, yang di B, pembayaran honorariumnya itu dalam mata uang US dollar. Jadi sebenarnya ini sisanya sama sih, kayak dia status menikah namun belum memiliki anak, tidak memiliki NPWP, nggak ada tax treaty, terus ada spot rate sama kurs KMK. Nah, kalau misalnya kita ngebahas PPh nomor 26 itu, sebenarnya yang perlu kita perhatiin itu adalah kurs KMK-nya doang. Sebenarnya spot rate itu cuman kayak nggak harus diperhatiin gitu loh. Jadi kita sebenarnya kurs yang dipakai itu cuma kurs KMK doang. Nah, jadi bedanya di sini kan yang satu tadi dalam mata uang rupiah, terus satu lagi dalam mata uang US dollar. Nah, kalau US dollar ini kita harus convert dulu ke rupiah, pakai kurs KMK. Jadi pendapatannya dia itu kan 6.000 US dollar per bulan, dikalikan sama kurs KMK-nya itu 14.500 US dollar. Jadi pendapatan yang diterima itu kalau dalam rupiah adalah 87 juta. Nah, total PPh terutangnya sama aja kayak tadi, 87 juta dikalikan tarif pajaknya itu 20%, terus dapat PPh terutangnya 17,4 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke karyawan ketiganya dia, itu saudara Gary. Dia tenaga kerja tidak tetap. Terus honornya itu dibayar berdasarkan lama hari kerja dan dibayarkan secara bulanan. Nah, dia tuh kerjanya 25 hari, terus upahnya 455.000 per hari. Gary ini belum memiliki NPWP, terus status menikah dan menanggung ibunya pensiunan PNS yang memperoleh uang pensiun tiap bulannya. Nah, di sini perlu kita highlight, karena ibunya itu pensiunan PNS yang dapat uang pensiun, jadi dia tuh nggak masuk ke tanggungan si Gary ini. Pertama, kita hitung dulu upah kumulatif setiap bulannya. Jadi, setiap bulannya itu dia dapat 455.000 dikalikan 25 hari. Selama dia kerja 25 hari kan. Jadi, ini 455.000 dikalikan 25 hari, kita dapat 11.375. Terus, untuk ngitung si PPh 21-nya ini, kita pakai penghasilannya 1 tahun. Jadi, dari si upah kumulatif 1 bulannya ini kita kaliin sama 12. Tuh, jadi kita dapat 11.375 kali 12 itu 136.500. Terus PTKP-nya dia itu PTKP untuk orang pribadi 54 juta, karena dia udah menikah itu kita dapat tambahan PTKP-nya 4.500. Jadi total PKP-nya adalah total PKP-nya adalah 136.500 ini dikurangi sama PTKP-nya dia. Tuh. Nih. Jadi dapat PKP-nya adalah 78 juta. Nah, untuk ngitung dari PKP-nya ini masih pakai tarif yang biasa. Jadi 5% dikalikan
50 juta, kita dapat 2,5 juta, terus sisanya 28 juta dikalikan 15%. Kita dapat 4.200.000. Terus jadi PPh terutang setahunnya itu adalah tinggal dijumlahin 7.500 tambah 4.200 jadi 6.700. Nah, karena dia nggak punya NPWP, jadi dia kena tarif tambahan, yaitu kalau misalnya dia nggak punya NPWP itu 120% dari tarif dari PPh 21 terutangnya dia. Jadi PPh terutangnya dia itu adalah 6.700.000 ini dikalikan 120%. Nah, untuk tahu PPh 21 sebulannya dia, kita bagi lagi sama 12. Jadi dapat 670.000 gitu. Nah, terakhir yang D. Jadi ada saudara Felix Santos, dia itu pegawai tetap, dia udah bekerja 5 tahun, memiliki NPWP, status kawin, menanggung 1 anak kandung yang masih sekolah di SD, adik kandung yang sedang kuliah, dan adik ipar yang juga sedang kuliah. Terus informasi tambahannya ini. Jadi dia itu punya tanggungan 1 anak kandung, terus adik kandung yang sedang kuliah, sama adik ipar yang sedang kuliah. Nah, yang perlu kita ingat adalah tanggungan dari PKP, tanggungan dari wajib pajak itu harus hubungannya sedarah dan semenda. Jadi adik iparnya ini harusnya nggak termasuk, karena dia bukan hubungan sedarah ataupun semenda. Oke, terus ini ada gaji, ada tunjangan transport, tunjangan makan, PPh 21 ditanggung perusahaan, terus tunjangan sembako, sama bonus tahunan. Terus PTDF itu dia juga bayar asuransi jaminan kecelakaan atau JKK 0,5%, JKM 0,3% dari gaji pokok. Terus dia juga ngikut sertain si karyawannya ini ke rencana pensiun. Nah, PTDF ini bayar 33% tiap bulannya untuk pegawainya, sedangkan pegawainya itu bayar 2% dari gaji pokoknya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, karena dia ada bonus tahunan, kita pakai hitungannya si gajinya ini dalam tahunan juga nanti di sini. Oke, pertama kita pakai yang gajinya dia dulu 5 juta, terus tunjangan transportnya itu adalah 750 juta dimasukin ke dalam penghasilannya, terus ada tunjangan makannya 1 juta juga ditambahin ke penghasilannya dia, terus ada JKK, JKK-nya kita pakai 0,5% di dalam soal, itu 0,5% dikalikan dari gaji pokoknya, jadi 0,5% dikalikan 5 juta, kita dapat 25.000, terus ada JKM, itu 0,3 dikalikan sama 5 juta juga gaji pokoknya dia, jadi dapat 15 juta. Terus kita dapat penghasilan bruto sebulannya dia adalah total semuanya ini. Nah, sesuai sama apa yang tadi gue bilang, karena dia ada bonus tahunan, kita perlu kaliin penghasilan bruto yang udah kita hitung sebulan itu, kaliin 12 untuk nyari penghasilan brutonya dia setahun. Jadi penghasilan bruto setahunnya dia itu adalah 81 juta, dapetin dari penghasilan bruto sebulan dikalikan 12, terus kita tambahin sama bonus tahunannya dia, yaitu 5 juta. Jadi total penghasilannya dia adalah 86.480. Nah, dari penghasilannya dia itu ada pengurangnya itu, yaitu biaya jabatan, di mana biaya jabatan ini 5% dikalikan dari total penghasilan, 5% dikalikan 86,480 juta. Terus ada iuran pensiun. Jadi iuran pensiunnya ini kita pakai yang dibayar sama pegawainya. Jadi 2% dari gaji pokoknya. Itu 2% dikalikan 5 juta.
Terus karena ini tiap bulan, dan ini kita ngitungnya selama setahun, jadi kita kalikan 12. Jadi kita dapat 1,5 juta. Untuk ngitung penghasilan neto setahun, kita kurangin dari total penghasilannya sama pengurangnya, jadi kita dapat 80.956.000. Selanjutnya, kita ngitung PTKP dari si pegawai tetapnya ini, pertama karena dia WPOP, PKP-nya itu 54 juta. Terus status kawin dapat tambahan 4,5 juta. Terus dia juga punya tanggungan 1 anak. Oke, bentar. Tanggungan 1 anak. Sorry, ini harusnya 2 ya. Karena masih ada adik kandungnya dia yang sedang kuliah. Karena masih hubungan saudara. Jadi harusnya ini 4,5 dikalikan 2. Jadi 9 juta. Terus PKP-nya dia adalah total dari penghasilan netonya dikurangin PTKP, jadi 13.456. Nah, pajak terutang setahunnya dia itu 5% dikalikan sama, sorry, ini harusnya, karena masih di bawah 50 juta, jadi kita langsung pakai tarif yang 5% dikalikan 13.456. Jadi totalnya adalah 5% dikalikan 13 juta, itu dapat 672.800. Terus pajak terutang sebulan, kita tinggal bagi 12, jadi 56 juta. 56.000. Nah, kayak yang gue bilang, untuk ngitung itu kita perlu isiin asumsi aja, soalnya di sini ada tunjangan sembako. Di mana tunjangan sembako ini kita asumsiin kalau misalnya itu bukan tunai, jadi merupakan natura. Nah, natura ini bukan penambah penghasilan. Jadi kita nggak masukin ke perhitungan PPh 21 di penghasilannya. Cuman kalau gue nggak salah baca, natura ini udah masuk ke dalam perhitungan tambahan penghasilan kalau misalnya di UU HPP ya. Kalau nggak salah di tahun 2022 tuh udah masuk ke tambahan penghasilan. Jadi kalau misalnya di soal kalian udah di tahun 2022, pakai asumsinya udah HPP aja. Jadi dimasukin ke dalam di sini. Dihitung si penghasilan brutonya gitu. Oke, soal 2 kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak dari soal 2? Kak, gue mau nanya dong, jadi kalau misalnya yang ada bonus gitu, nggak dipisah dulu gitu ya Kak? Jadi kayak ngitung yang tanpa bonus dulu, baru yang dengan bonus gitu, jadi kayak ditambahin. Atau langsung gitu ya Kak? Soalnya kalau di ASIS gitu kayak dibedain gitu. Iya, gue juga dulu tuh ada yang dibedain, ada yang enggak. Nah, tapi karena di sini dia cuman yang penting hitung PPh yang di pasal 21, gue nggak masukin yang pisah. Karena kalau gue masukin, biasanya nggak keburu waktunya. Gitu sih. Tapi kalau misalnya kalian keburu dan mau masukin, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman sebenarnya dihitung-hitung lagi aja sih waktunya. Soalnya nih gue udah ngebut banget aja, kadang-kadang masih nggak keburu yang di soal ini. Nah, panjang banget. Tapi kalau mau dimasukin boleh juga, nggak apa-apa kok. Oke Kak. Oke. Oh ya, kamu nanya lagi bisa scroll up ke atas nggak ya? Oke. Ini. Ya gue bingung yang kenapa yang A itu langsung 50% gitu ya. Gue
bingung gitu kenapa bisa ditentuin kalau dia tuh tidak berkesinambungan. Mana cara nentuin kalau dia tuh nggak berkesinambungan? Nih, soalnya kan dia imbalan jasa bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata kan. Nah, kalau dalam asumsi gue, karena dia perkara perdata doang, dia tuh kan maksudnya nggak selalu kan ada si perusahaan ini ada perkara gitu loh. Jadi gue masukinnya dia tuh nggak berkesinambungan. Mungkin beda kalau misalnya kayak ada misalnya tenaga ahlinya mungkin tenaga apa ya, misalnya kayak auditor atau apa gitu yang per tahun tuh pasti ada gitu. Kalau kayak gitu mungkin lebih amannya pakai asumsi aja. Jadi bilang aja kayak karena dia jasa bantuan hukum penyelesaian perkara perdata, dapat disimpulkan bahwa dia itu tidak dengan asumsi dia itu tidak berkesinambungan gitu. Oke, Kak, thank you. Oke. Kak, mau nanya dong, kalaunya ini yang nomor yang A juga, itu berarti kalau udah nggak berkesinambungan dan kayak nggak continuous gitu, berarti dia nggak kena PTKP juga ya? Dia nggak, PKP-nya dia itu 50% dari penghasilan yang dia dapetin gitu. Makanya kita nggak ngitung lagi si PTKP-nya gitu. Oh, berarti nggak usah lagi dihitung yang kayak tanggungannya dia gitu, itu nggak usah ya? Karena dasar perhitungan PKP-nya itu dia pakai penghasilan brutonya. Oke, thank you, Kak. Kak mau nanya juga, Kak, boleh? Aku tanya kalau misalnya kayak Natura tuh jadinya kan masuk ya yang 2022. Terus boleh tolong kayak jelasin gitu nggak sih, Kak, kayak Natura yang masuk tuh yang dikasih ke semua, apa yang ke semua employee, apa gimana gitu, Kak? Kalau cuma kasih ke dia doang, itu gimana? Oh, paham. Nah, kalau dari Natura itu sebenarnya pengertian dari Natura itu adalah apa ya, imbalan yang dikasih itu dalam bentuk bukan tunai. Jadi yang perlu di-highlight itu adalah dia itu bukan tunai, itu bisa dikelompokin sebagai Natura. Nah, kalau gue juga inget sih kalau misalnya ada yang misalnya dia dapat tunjangan atau apa, tapi didapetinnya itu nggak buat semuanya. Nah, itu juga perlu di-highlight kalau misalnya dia nggak bukan untuk semuanya, itu sebenarnya dia tuh nggak bisa masuk ke tambahan penghasilan. Jadi kalau misalnya kalian dapat soal yang ada, misalnya ada kayak cuman untuk biasanya apa ya, tunjangan transport gitu kayaknya, tapi cuman untuk yang perjalanan dinas gitu, nggak semuanya dapat. Itu seingat gue nggak masuk ke pertambahan penghasilan gitu sih. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, kalau mau aman isiin asumsi aja, kayak misalnya asumsi bahwa si tunjangannya itu atau kayak Natura itu diberikan untuk seluruh pegawai gitu. Oh, oke, Kak. Terus kalau misalnya kayak beras tuh berarti masuk Natura ya, kalau kayak beras gitu-gitu? Oke. Thank you, Kak. Oke. Kak, sorry aku mau nanya juga. Kan yang di soal A itu tadi perhitungannya 0 sampai 50 juta kan ya, untuk yang 5%. Nah, itu cara ngebedain sama yang PPh 21 pasal 17 yang pakai 0 sampai 60 juta itu gimana ya, Kak? Karena ini honorarium itu berarti kayak pesangon gitu ya? Seingat gua ini ngikutin itu sih PPh 21 yang tarif berjangkanya itu. Jadi kayak kalau misalnya dia di tahun, kalau misalnya asumsinya kalian udah HPP di tahun 2022, berarti pakainya 5% sebanyak 60 juta itu. Seingat gue ngikutin semua deh. Oke, thank you, Kak. Oke. Oh ya, ini gue pakai 50 juta semuanya karena ini masih bulan Oktober 2020 ya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanya?
Oke, kalau nggak ada, gue lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini lumayan panjang ya. Jadi intinya itu dari setiap transaksi di atas ini, kita diminta untuk buat masukin ke tabelnya ini, terus kita sebutin jenis PPh-nya apa, saat berutangnya kapan, pemotong atau pemungutnya siapa, terus DPP-nya berapa, sama pajak terutangnya berapa. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 1 aja. Nah, jadi ada PT Back Izin, dia perusahaan yang bergerak di industri baja, didirikan di Pulau Gading, terus dia itu terdaftar di KPP, terus dia punya NPWP dan punya API. Terus ini ada transaksinya dia. Kita mulai aja dari transaksi pertama ya. Jadi tanggal 1 April dia itu jual hasil produksinya berupa tangka baja ringan kepada PT Koyurim, distributor baja di Jabodetabek, dengan harganya itu senilai 1,7 miliar. Nah, jenis PPh-nya dia adalah PPh pasal 22 karena dia termasuk industri tertentu yaitu industri baja. Saat terutangnya dia itu adalah saat penerbitan delivery order. Jadi di sini sebenarnya kayak nggak ada kata-kata yang khusus nyebutin delivery order, tapi kayak kita anggap kalau misalnya dia ngejualnya itu di tanggal 1 April 2020. Jadi saat terutangnya itu di 1 April 2020. Terus pemotongnya adalah PT yang beli. Jadi yang belinya itu PT Koyurim, dia pemotong pajaknya. Terus DPP-nya itu sebesar nilai dari transaksinya, yaitu 1,7 miliar. Terus, ini gue tambahin satu tabel lagi tarif pajak supaya kita lebih gampang buat ngitung pajak terutangnya. Jadi kalau PPh pasal 22, si baja ini kena tarif pajak 0,3. Kalau dulu gue itu buat nyari kayak gini itu ada di PPT dosen. PPT dosen itu kalau nggak salah ada yang PPh 22, 23. Pokoknya selain 21 sama 26, biasanya gue ngeliat dari sana tarif-tarif pajaknya masing-masing. Gitu. Terus pajak terutangnya tinggal dikaliin aja DPP kali tarif pajak itu sebesar 5,2 juta. Gitu. Lanjut ke transaksi kedua, yaitu import bahan baku berupa baja, harga importnya 80 US dollar, terus ada asuransi, terus ada biaya angkut, biaya masuk tambahan, terus dikasih tahu juga kursnya dia, kurs realisasi, dan kurs KMK. Nah, kayak yang gue bilang sebelumnya, kalau misalnya kita kalau ngitung untuk nge-convert dari mata uang lain ke rupiah, itu kita pakai kurs KMK aja. Jadi kurs lain itu nggak usah dilihat. Nah, karena dia import, dia itu jenis PPh-nya itu pasal 22. Terus saat terutangnya adalah saat pembayaran biaya masuk, yaitu di tanggal 3 April. Pemotongnya itu dia Ditjen Bea Cukai karena dia import. Terus DPP-nya adalah, nah ini DPP-nya kita harus hitung dulu. Cara ngitungnya adalah DPP itu kita pertama hitung CIV, cost insurance sama freight-nya dia. Pertama cost-nya dia itu kan 80 US dollar, 80.000 US dollar. Terus insurance-nya dia adalah 1.000 US dollar. Sama freight itu atau biaya angkutnya adalah sebesar 8.000 US dollar. Jadi total CIV-nya adalah 89.000 US dollar. Karena ini masih dalam bentuk US dollar, kita convert jadi rupiah, pakai kurs KMK, dikaliin aja jadi 89.000, dikaliin kurs KMK-nya yaitu 15.300. Kita dapat jadi 1.361 juta. Terus dia juga kena biaya masuknya yaitu sebesar 30% dari CIF-nya, 30% dikaliin sama 1 miliar itu.
Terus juga ada biaya masuk tambahan, yaitu 10%. Dikaliin 10% dari CIF-nya juga. Terus, jadi total DPP-nya dia adalah total dari CIF ditambah biaya masuk, ditambah biaya masuk tambahan. Jadi kita dapat totalnya 1,9 miliar. Nah, DPP-nya ini baru kita masukin ke sini, 1,9 miliar. Untuk tarif pajaknya, kalau import kita kena 2,5%. Jadi pajak terutangnya kita adalah 47.659. Oke, lanjut. Terus yang ketiga, ini bendahara Kementerian PU membeli baja senilai 1 miliar untuk pembangunan jembatan. Nah, ini karena yang beli adalah si BUMN, jadi dia kena pasal 22 mengenai pengadaan barang. Saat terutangnya itu adalah saat pembayaran, yaitu saat pembayaran berarti 20 April. 20 April. Terus pemotongnya itu bendaharawan Kementerian PU. DPP-nya adalah nilai transaksinya, yaitu 1 miliar. Tarif pajaknya 1,5%. Terus pajak terutangnya tinggal dikaliin aja, jadi 15 juta. Terus nomor 4, ini dia ada transaksi sewa gudang. Terus nilai kontraknya 90 juta. Jadi karena dia sewa bangunan itu kena PPh final pasal 4 ayat 2. Saat terutangnya itu adalah saat sewa atau pembayaran. Di sini ada 13 April, ada tanggal 13 April. Terus pemotongnya adalah PT BYJ atau kita yang nyewa, kita yang bakal bayar. DPP-nya adalah 90 juta. Terus kena tarif pajak 10% di PPh finalnya itu. Jadi pajak terutangnya tinggal dikali aja, jadi 9 juta. Nah, kalau misalnya gue kecepatan di ini aja ya, di stop aja ya. Terus untuk selanjutnya, transaksi nomor 5, transaksi bunga pinjaman dari anak perusahaan senilai 20 juta. Jadi jenis PPh-nya itu adalah PPh 23 tentang bunga pinjaman. Saat terutangnya adalah saat dibayarkan, tanggal 15 April 2020. Pemotongnya itu PT UBS yang bayar. Terus DPP-nya adalah nilainya transaksinya yaitu 20 juta. Terus tarif pajaknya itu 15%. Jadi pajak terutangnya 20 juta kali 15%, 3 juta. Selanjutnya transaksi 6. Jadi si PT BYJ ini menerima penghargaan dari Kementerian Industri sebagai pemenang lomba berupa uang tunai sebesar 50 juta. Dia hadiah itu dikenain PPh pasal 23. Terus saat terutangnya adalah saat dibayarkan, itu 16 April. Pemotongnya adalah Kementerian Industri atau yang ngasih dia. Terus DPP-nya itu sebesar hadiahnya dia, uang tunai sebesar 50 juta. Tarif pajaknya adalah 15%. Pajak terutangnya tinggal dikali aja. Jadi 50 juta dikalikan 15%, 7,5 juta. Selanjutnya, transaksi nomor 7 itu membayar jasa pengacara atas pendampingan sidang sengketa tanah pabrik, harganya segini, pada tanggal 20 April. Nah, ini dia kena PPh pasal 23 juga, atas jasa tertentu. Terus saat terutangnya itu saat dibayarkan, 20 April. Pemotongnya itu kita yang bayar, PT BYJ.
terus DPP-nya 200 juta sebesar nilainya, dikalikan tarif pajaknya 2%, jadi pajak terutangnya itu 4 juta. Nah, terus untuk transaksi nomor 8 itu jasa pelaksanaan konstruksi gudang. Nah, ini dia itu termasuk kualifikasi kecil senilai 5M. Jadi ini masuk PPh final pasal 4 ayat 2 tentang jasa konstruksi. Terus saat terutangnya itu saat diterimanya, jadi pada tanggal 25 April, pemotong atau pengutnya adalah PT BYJ, yang kita yang bayar. Terus DPP-nya itu 5 miliar harga upahnya. Tarif pajaknya 2%, karena dia kualifikasi kecil. Terus pajak terutangnya adalah 100 juta. 5 miliar dikalikan 2%. Nah, ada 2 transaksi lagi. Jadi di transaksi 9 ini, dia bayar bunga pinjaman kepada PT Yang sebesar 15 juta, terus bayar cicilan hutang, terus dia juga punya deposito di bank Yang dan menerima bunga. Tuh. Nah, karena dia itu semua transaksinya ini terhadap Bank Indonesia, dengan asumsi bank yang ini Bank Indonesia ya. Jadi dia itu nggak termasuk objek pajak. Tuh. Nih, asumsinya bank dan bunga dan diskonto yang terima terperoleh bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Oh ya, kalau misalnya ada transaksi yang dia bukan termasuk objek pajak, ingat tetap ditulis ya jenis BPH-nya itu dia nggak termasuk, pokoknya ditulis dia tuh nggak termasuk objek pajak gitu. Karena kalau nggak ditulis nanti takutnya dikirain ke skip gitu. Terus transaksi nomor 10, dia itu ada pembagian dividen kepada pemegang saham. Di sini ada PT Namdosan, CV Dalmi, terus ada Sandbox Ltd, sama si Tuan Tatang Sutarman yang dia warga negara Indonesia. Total dividennya itu 600 juta berasal dari laba di tahun perusahaan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kita bisa bagi yang kena pajak adalah si Sandbox Ltd ini, dia kena PPh pasal 26 karena dia bukan perusahaan di Indonesia. Terus juga si Bapak Tatang Sutarman yang dia WNI ini, dia orang pribadi, jadi dividennya dia kena PPh final pasal 4 ayat 2. Sedangkan dividen bagi WP Badan dan WP Badan dalam negeri bukan objek pajak sesuai sama UU Ciptaker. Ini kalau mau ditambahin asumsi, bisa juga kalau misalnya udah berlaku UU Ciptaker gitu. Terus untuk yang si Sandbox Ltd ini, saat terutangnya adalah saat diterima si dividen itu, yaitu 30 April, terus pemotong atau pemungutnya itu PT BYJ yang bayar, dia kena DPP-nya 180 juta, didapetin dari 30%, yaitu kepemilikan sahamnya dikalikan sama total dividen yang akan dibagikan, jadi 30% dikalikan 600 juta, terus tarif pajaknya itu 20%, jadi pajak terutangnya tinggal dikaliin, totalnya 36 juta. Terus untuk si Bapak Tatang Sutarman ini, saat terutangnya masih sama pemotong ini juga masih sama. Untuk DPP-nya, karena dia punya kepemilikan 20%, jadi 20% dikalikan sama 600 juta. Jadi kita dapat 120 juta. Terus untuk tarifnya, si PPh finalnya ini
10%, terus pajak terutangnya adalah 12 juta, yaitu 120 juta dikalikan 10%. Nah, untuk yang terakhir kan nggak kena, jadi kita nggak usah isi apa-apa. Gitu. Nah, kalau yang ini ada yang mau ditanya? Kak, gue mau nanya dong yang nomor 7 sama 8 kok gue rada bingung gitu kalau yang 7 yang 7 kan kenaknya itu PPh 23, kalau yang 8 itu final 4/2 itu gue masih bingung ngebedainnya gitu Kak untuk jasanya gitu. Oh, oke. Ini kan jasa pelaksanaan konstruksi. Nah, kita buka sambil ngecek di PPT dosen deh. Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan ya? Di PPh 26. PPh konstruksi pasal final. Nih, jadi kenapa gue masukin dia di PPh final, karena itu tuh penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah. Atau usaha jasa konstruksi. Jadi dia tuh kan karena termasuk usaha jasa konstruksi, jadi gue masukin pasal 4 ayat 2. Sedangkan kalau misalnya jasa, dia jasa yang lain. PPh 23. Ini imbalan jasa teknik. Pokoknya yang perlu kalian ingat itu yang di pasal yang di final, pasal 4 ayat 2, karena yang di PPh 23 ini, dia tuh kecuali yang dikenai PPh final gitu. Jadi buat bedainnya, yang perlu diingat itu yang PPh final, jadi kalau misalnya dia nggak termasuk sama yang disebutin di PPh final, berarti dia PPh 23 gitu. Gimana? Udah jelas nggak? Udah ngerti, udah jelas. Makasih Kak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada. Nah, sebenarnya ini tuh termasuk gampang kalau kalian bisa ngecek gitu kan, kayak PPh-nya dia tuh apa gitu-gitu. Cuman sebenarnya ini tuh butuh waktu yang lama gitu buat ngecek satu-satu. Jadi kalau emang kalian ada waktu sebelum UTS, mendingan dipersiapin gitu. Kayak mungkin kalian bisa buat list gitu. Kayak misalnya PPh 22 itu apa aja, terus PPh 23 itu apa aja. Karena kalau misalnya kalian kontrol F ke PPT dosennya itu, kadang tuh ada yang nggak urut gitu kan. Jadi kayak agak pusing gitu buat bolak-balik per satu-satu. Jadi kalau emang biar lebih cepat itu, mendingan kayak kalian ngelis gitu. Misalnya ini PPh-nya PPh 22. Kalian masukin lah saat terutangnya kapan, pemotongnya siapa, terus tarif pajaknya berapa gitu sih. Biar lebih gampang buatnya. Kan ini lama banget dan waktunya itu nggak sebanyak itu pas lagi ngerjain. Apalagi tulis tangan kan. Itu sih. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, gue lanjut ke soal terakhir ya. Soal 4 ini soal yang bobotnya paling gede. Kalau nggak salah waktunya sejam deh, atau setengah jam gitu. Terus ini soalnya agaknya 2,5 3 halaman bahkan ya. Nah, kita mulai aja kali ya. Mungkin tips gue kalau misalnya dapat soal yang si koreksi fiskal ini, kalian nanti pertama kayak ngelis dari tambahan informasi ini, kayak yang mana yang termasuk
si koreksi positif gitu-gitu, yang mana termasuk koreksi, yang mana yang nggak perlu dikoreksi. Gitu sih. Terus ini penghasilan juga kalian dilihat dulu yang mana yang penghasilan yang jadi penghasilan ntar aja deh. Yang penting ini dulu sih, tanpa tambahan informasi yang ini nih, kalian list aja dulu yang mana yang masuk, dikasih tanda aja sih, yang mana yang masuk koreksi positif, itu yang mana yang enggak. Nah, terus ini jadi si Pak Andin ini, dia itu punya perusahaan dagang namanya Arida Arista. Terus dia tuh juga punya istri yang kerja juga. Nah, mereka juga, Pak Andin ini juga komisaris, dan dia sama istrinya juga sering diundang untuk menjadi pembicara seminar dan pelatihan. Terus dia juga, mereka berdua juga nerbitin buku gitu, jadi mereka punya banyak pekerjaan gitu lah ya. Nah, terus ini informasi tanggungan. Bisa diingat juga kalau misalnya tanggungan itu perlu sedarah dan semenda. Dan tanggungan itu buat orang-orang yang masih belum memiliki pekerjaan atau nggak dapat pensiunan. Jadi di sini dari 6 orang ini yang masuk dari tanggungannya mereka berdua adalah si Arinda ini, terus sama si Ibu Akira, sama si Ibu Felicia. Kenapa Amran nggak masuk? Karena dia bekerja. Terus kenapa Ibu Arieta nggak masuk? Karena dia menerima pensiun. Gitu. Nah, terus Ibu Felicia ini saudara dari Bu Amelia. Nah, jadi karena mereka berdua itu suami istri, ini gue asumsiin kalau misalnya penghasilan mereka ini NPWP-nya digabung. Jadi nanti kita hitungnya itu di NPWP-nya digabung. Oke, kita mulai aja ya ngitung koreksi fiskalnya. Oh ya, kita lihat soalnya dulu deh. Jadi soalnya nomor 1 itu buat rekonsiliasi fiskal atas penghasilan usaha Pak Andin yang hitung penghasilan dari kegiatan usaha setelah koreksi fiskal. Jadi ini dari usahanya doang ya. Nih, jadi usahanya dia itu sini. Penghasilannya segini, kita bisa lihat laba bersihnya adalah 5 miliar. Jadi kita masukin sini laba bersihnya itu 5 miliar. Terus ada tambahan-tambahan informasi yang bakal kita identify yang mana yang masuk koreksi positif, yang mana yang enggak. Pertama, ada beban gaji. Beban gajinya termasuk membayar sopir mobil keluarga. Nah, karena dia beban gajinya untuk bayar sopir dari mobil keluarga itu dia koreksi positif ya. Itu sebesar 100 juta. Terus ada biaya transportasi. Tapi digunainnya untuk rekreasi keluarga dan rekreasi karyawan dan keluarganya. Sebesar 120 juta sama 80 juta. Jadi dia nggak bisa masuk ke penghasilannya, jadi ditambahin koreksi positif. Nggak bisa masuk biaya, sorry. Jadi masuk koreksi positif. Terus ada biaya depresiasi rumah dan kendaraan. Biaya depresiasinya yang untuk pemeliharaan rumah dan kendaraan itu kan 20% nih. Nah, ini juga ada asumsi kalau biaya depresiasinya ini udah sesuai sama aturan fiskal. Maksudnya biaya depresiasi yang si kantor sama bangunan ini, jadi bisa diakuin. Jadi yang nggak diakuin itu cuma 20%-nya. Jadi 20% dikalikan sama total depresiasinya. Total depresiasinya kita dapat dari sini, yaitu 900 juta. Jadi kita dapat biaya depresiasi untuk rumah dan kendaraan itu 180 juta. Nah, selanjutnya itu ada biaya pemasaran terkait biaya untuk entertain pelanggan dan tidak ada daftar nominatifnya. Nah, di sini yang di-highlight adalah nggak ada daftar nominatifnya. Jadi kalau misalnya ada daftar nominatifnya sebenarnya bisa masuk. Nah, karena dia nggak ada daftar daftar nominatifnya, jadi kita masukin koreksi fiskal sebesar 120 juta.
Terus ada biaya air, telepon, dan listrik yang termasuk untuk kepentingan rumah. 80 juta, pembayaran langganan internet rumah 24 juta, dan pulsa telepon untuk keluarga 18 juta. Karena ini bukan untuk kantornya dia, jadi kita masukin ini koreksi positif, yaitu sebesar, dijumlahin aja semuanya, 80 juta ditambah 24 juta ditambah 18 juta. Jadi 122 juta. Terus ada biaya lain-lain. Terus biaya lain-lain itu yang pertama bantuan untuk panti asuhan. Terus ada hadiah door prize untuk rekreasi karyawan. Terus ada bantuan alkes untuk COVID. Sumbangan fasilitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, terus PBB rumah pribadi, sama pembelian seragam lebaran. Nah, jadi yang pertama, bantuan untuk panti asuhan itu dia nggak termasuk ke biaya yang bisa dikoreksi fiskal. Terus, jadi kita masukin itu 140 juta. Nah, ini hadiah door prize-nya juga untuk acara rekreasi karyawan nggak bisa masuk. Jadi 60 juta. Terus bantuan untuk alkes pendukung penanganan COVID ini termasuk bantuan untuk bencana alam. Jadi kalau misalnya bantuan untuk bencana alam, itu dia bisa dikurangin. Nah, terus ada sumbangan fasilitas pendidikan. Ini ditambahin aja asumsinya kalau misalnya dia itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, sumbangannya ini. Kalau misalnya dia sesuai, jadi kita bisa masukin dia dan nggak perlu dikoreksi positif. Terus pembangunan infrastruktur akibat bencana nasional ini juga bisa dimasukin, jadi nggak perlu dikoreksi fiskal. Dengan asumsi dia itu udah sesuai sama peraturan perundang-undangan. Terus PBB-nya ini adalah untuk rumah pribadi, jadi kita masukin ke koreksi fiskal 40 juta, sama pemberian seragam lebaran. Nah, kalau seingat gue, seragam yang bisa dikoreksi fiskal itu adalah seragam yang untuk perlindungan diri. Jadi misalnya kayak seragam perlindungan untuk sesuai sama apa ya? Pokoknya sesuai sama aturan kerjaannya gitu loh. Yang supaya dia itu untuk safety-nya dia gitu, itu baru bisa dikenain, baru bisa dimasukin, jadi nggak perlu dikoreksi positif. Nah, karena ini dia seragam lebaran gitu kan, nggak penting-penting banget, jadi dimasukin koreksi positif 30 juta. Jadi total koreksi positifnya dia adalah 992 juta, dijumlahin aja ini semua. Terus laba bersih fiskalnya dia adalah laba bersih dari usahanya dia dikurangin sama koreksi positif, ditambahin sama koreksi positif, jadi dapat 5.992 juta. Jadi nomor 1 gitu doang karena diminta rekonsiliasi fiskal atas penghasilan usahanya. Terus yang nomor 2, hitunglah total penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Nah, karena total penghasilan kena pajak berarti kita udah harus ngelihat penghasilan lain yang diterima oleh si Bapak Andin ini. Nah, penghasilan lainnya itu ada main banyak ya. Jadi pertama Pak Andin itu memiliki investasi di pasar modal, bla bla bla, sahamnya, terus dijual. Nah, transaksi pasar modal ini dia itu nanti bakal masuk ke pajak final. Jadi di sini kita nggak hitung dulu, karena kita masih ngitung PPh pasal 21-nya. Terus penghasilan bunga pinjaman ini masuk. Terus ada penghasilan dari sewa bangunan. Terus ada pendapatan jasa giro dan deposito. Ini juga masuk ke pajak final ya. Di sini kita identify yang nggak final dulu. Terus keuntungan penjualan tanah itu juga masuk final. Terus dividen
sama juga. Nah, ini dividennya diinvestasikan kembali di Indonesia memenuhi syarat UU Ciptaker. Berarti dia nggak kena objek pajak kan. Itu kita simpan buat nanti. Terus dia dapat honor komisaris. Itu kita masukin ke sini. Bentar, kita langsung tulis di sini aja deh. Bunga pinjamannya itu tadi dia dapat berapa? 80 juta. Terus yang dapat lagi itu, yang dimasukin lagi itu honor komisaris 60 juta per bulan ditambah bonus sebanyak 2 kali honor bulanan. Jadi totalnya itu adalah 60 juta dikalikan 12 ditambahin 60 juta kali 12 ditambah sama bonus sebanyak 2 kali honor bulanan, berarti 2 dikalikan 60 juta 840 juta. Terus honor instruktur, honor Pak Andin yang di nomor 8 ini juga termasuk. Jadi totalnya itu 60 juta. Terus ada royalti buku. BTW sorry tadi gue kayaknya ngomong pasal 21 ya. Ini kita identify penghasilannya dia semua dulu. Yang selain dari si penghasilan yang pajak final. Tuh. Terus gaji Bu Amelianya kita lihat ini 154 juta 800 per tahun. Terus ada honor training seminar 90 juta. Terus ini membayar PPh, ini nanti kita simpan buat kredit pajak. Terus iuran keagamaan, ini juga nggak termasuk. Terus ini ada informasi lain, bla 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 bla, sama angsuran PPh 225 yang nanti bakal kita masukin ke kredit pajak. Jadi dari total penghasilan ini kita jumlahin, jadi dapat 1.284 juta. Gimana aja. Jadi total penghasilannya dia adalah total penghasilan yang dapetin dari usaha tadi sama total penghasilan luar usaha, yaitu 7,2 miliar. Terus yang tadi kita udah lihat juga PTKP-nya ini kita gabung ya dari si Pak Andin sama Ibu Amelia. Jadi kakaknya itu kawin, terus ini istri, terus ada 3 tanggungannya dia. Yang tadi udah kita lihat yaitu Arinda, Ibu Akira sama Ibu Felicia. Nah, WP pribadinya itu 54 juta kayak biasa, terus WP istrinya juga ditambahin 54 juta. Terus status kawinnya sekali aja 4,5 juta. Terus ada tanggungan 3 orang yaitu 4,5 juta kali 3. Jadi total PTKP-nya dia adalah 126 juta dijumlahin semua. Jadi PKP-nya dia adalah total penghasilannya dia dikurangin sama PTKP, dapetin 7 miliar. Terus ini masih sama, kan ini tahun 2010, jadi pakai tarif biasa. 5 kali 50 juta, kita dapat 2,5 juta. Terus 15% dikalikan sisanya 200 juta, jadi dapat 30 juta. Terus 25% dikalikan 250 juta, kita dapat 62,5 juta. Sama 30% dikalikan sisanya, yaitu 7 miliar ini dikurangin sama 500 juta. Jadi dapat 6,6 miliar. Terus total PPh terutangnya dia adalah 2 miliar 0,90 juta.
Nah, terus ini udah ngejawab sih soal nomor 2. Total penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Oh, sorry, ini bukan PPh 21, berarti ini PPh terutang. Ini kayak perlu di karena soalnya PPh terutang. Takutnya ntar ada dosen yang ini takutnya disalahin. Oke, terus selanjutnya kita ngitung kredit pajaknya. Jadi kredit pajaknya dia itu ada apa aja yang udah dibayarin sama si Bapak Andin ini itu nih kredit PPh 21, PPh 23. Terus jadi untuk PPh 23 dari bunga pinjamannya itu nilainya adalah 15% dikalikan 80 juta. Tadi kan bunga pinjamannya ini 80 juta, terus tarif dari PPh 23-nya itu 15%. Jadi kita dapat kredit pajaknya 12 juta. Terus PPh 21 buat honor komisaris. Honor komisaris. Untuk honor komisarisnya itu karena honor komisarisnya itu sini honor komisarisnya itu 840 juta. Juta. Ntar ini kenapa? 50. 20. Seharusnya adalah 720 juta. Ini harusnya kurang yang 25% ya. 150 juta dikurangin. Honor komisaris. Sorry, bentar, ini kayaknya ada yang salah ya. 120 juta. 720 juta. 500. Untuk keterangan ya. Honor komisaris. Honor komisaris 60 juta per bulan ditambah bonus minyak 2 kali honor bulanan. Oke, berarti yang ini harusnya 5% kali 50 juta, terus ini 150 kali 250 juta, terus ini berarti 250, ini 250 ya, terus sama 30% dikaliin sama berarti sisanya 340 juta ya. Juta. Jadi di sini itu 5% kali 50 juta, 2,5 juta. Terus 15% kali 200 juta, 30 juta. Terus 25% kali 25 juta. Sorry. 25 juta itu 62 juta 500 sama 30% kali sisanya. Itu berarti 30% dikalikan 340 juta. Totalnya berarti total PPh 21 komisarisnya 197 juta. Nah, terus ada PPh pasal 21 untuk instruktur. Instruktur itu tadi kita udah lihat honornya 60 juta. Jadi PPh pasal 21 buat instrukturnya 5% kali 50%
dikalikan 60 juta. Kenapa? Karena dia masuk ke yang tadi DPP-nya itu 50%, karena dia jasa ahli. Terus kita dapat jadinya hasilnya adalah 1,5 juta. Terus PPh 23 atas royaltinya dia itu 60 juta royaltinya, kena tarif pajak 15%, jadi totalnya 9 juta. Terus PPh pasal 21 gaji Ibu Amelia di sini udah disebutin. Pajak yang telah dipotongnya adalah sebesar 18.220. Jadi kita tinggal masukin aja 18.220. Terus ada honor training dari Ibu Amelianya. Ini kan 90 juta. Tuh sama karena dia jasa ahli, jadi dia 5% dikalikan 50% dikalikan penghasilannya. Jadi dia dapat totalnya itu 2.250.000. Terus ada angsuran pajak yang udah dibayarin nih, angsuran pajak PPh 25 setiap bulannya 110 juta. Untuk masa pajak Januari sampai Maret itu 3 bulan, terus 120 juta untuk April sampai Desember. Jadi kita ngitungnya 110 juta dikalikan 3 bulan, terus 120 juta dikalikan 9 bulan, April sampai Desember. Jadi totalnya adalah 1.410 juta. Total kredit pajaknya kita, tinggal dijumlahin semuanya, jadi 1,6 M. Nah, dia juga nanya, nih, nomor 4-nya itu ditanya, pajak kurang atau lebih bayar. Jadi cara ngitungnya adalah PPh si terutangnya dia, yang di atasnya udah kita hitung, dikurangin sama si kredit pajak yang udah dibayarin. Jadi sisanya kita kurang bayar sebesar 440 juta. Tuh. Terus nomor 5, penghasilan yang bukan objek pajak dan hitung penghasilan yang dikenakan pajak final serta pajak finalnya. Nah, yang tadi kita udah lihat juga, yang udah kita simpan itu kan yang bukan objek pajak itu dividen dari PT Dahlia. Dividen. Nah ini, transaksi nomor 6. Karena dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dan memenuhi syarat UU Ciptaker. Jadi ini bukan termasuk objek pajak, nggak usah diapa-apain, di list aja. Terus yang dikenakan pajak final ini ada beberapa. Yang pertama investasi di pasar modal, yaitu dari keuntungan penjualan saham. Itu di transaksi pertama ya. Jadi ini yang kita lihat adalah saham yang dimiliki dan nantinya dijual. Karena yang pertama kan dia punya saham BBRI ini 400 juta. Nah, terus dia ngejual lagi nih. Si saham BMRI ini seharga 460 juta. Jadi kan dia punya keuntungan dari penjualan sahamnya dia sebesar 60 juta. 460 juta dikurangi 400 juta. Nah, dari si keuntungannya ini dikenakan tarif pajak 0,1%. Jadi di sini hasilnya itu 60.000. Terus untuk penghasilan yang kena pajak final selanjutnya itu sewa bangunan. Sewa bangunan ini kan tadi penghasilannya ini sebesar segini. Terus dia kena seharga tarif pajaknya 10%, jadi 10% dikalikan 200 juta. Terus total pajaknya berarti 20 juta. Terus selanjutnya kena PPh pasal 4 juga, itu jasa giro dan jasa deposito sebesar 80 juta. Ini kena tarif pajaknya 20%, jadi total pajaknya dia 16 juta. Sama satu lagi itu keuntungan penjualan tanah. Jadi keuntungan penjualan tanahnya sebesar
Jadi DPP-nya itu dari harga jual tanahnya. Jadi harga jual tanahnya itu kan di sini kan harga perolehannya kan 300 juta. Nah, dia dapat keuntungannya tuh sebesar 500 juta. Jadi penghasilan bruto yang dia dapetin itu Jadi yang dia dapetin itu harga jual tanahnya itu adalah sebesar si harga perolehan ini ditambah keuntungan penjualannya kan. Jadi dia tuh jual tanahnya tuh sebesar seharga 800 juta. Jadi yang kena itu 2,5% kali 800 juta. Nah, di sini saya dapat hasilnya 20 juta. Udah deh, setelah itu kita jumlahin aja pajak finalnya. Jadi setelah dijumlahin semuanya ini, kita dapat 56 juta. Gitu. Ini agak panjang dan melelahkan ya yang nomor ini. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak, guys? Sorry nanya lagi. Sebenarnya kan gue rada bingung soalnya masih belum diajarin di kelas gitu kan. Tapi maksudnya kayak koreksi positif itu gimana ya Kak? Kayak secara singkat aja gitu. Kayak gue masih nggak ngerti koreksi positif itu kayak gimana. Oh, soalnya belum ini ya? Belum dapat materi ini ya? Iya, tapi Kak. Masuk UTS nggak? Harusnya masuk sih. Kayaknya belum cek silabus lagi. Oke. Mungkin kayak minggu depan gitu mungkin ya, baru minggu ini atau minggu depan baru diajarin. Nah, jadi kita ngelihatnya itu dari perspektif pajak berutang ya. Nah, kita lihat kalau misalnya koreksi positif, kalau misalnya dia positif itu artinya dia bakal menambahkan si jumlah pajak terutangnya. Kayak contohnya nih, kan ada beban gaji. Jadi beban gaji ini dia itu beban gaji yang dari sopir mobil keluarga ini dia harusnya nggak diakuin kalau secara pajak. Nah, karena dia nggak diakuin secara pajak, kan dia beban kan. Beban ini mengurangi penghasilan. Jadi harusnya kalau misalnya dia nggak ada, bebannya itu, kalau misalnya dia nggak ada, profitnya ini harusnya akan lebih besar kan. Jadi jumlah pajaknya yang dibayarkan harusnya lebih besar. Itu kenapa dia namanya koreksi positif. Sedangkan kalau koreksi negatif itu, dia bakal mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dikenakan. Jadi koreksi negatif itu biasanya dikenakan untuk penghasilan yang secara pajak itu nggak dianggap gitu. Jadi koreksi ini itu muncul karena ada pelakuan yang beda antara pelakuan akuntansi sama pelakuan pajak gitu. Kira-kira kebayang nggak? Oh, berarti kalau yang koreksi positif itu kayak dia tuh kan kayak beban gaji supir mobil keluarga itu kayak expense labanya itu jadi berkurang. Gimana sih? Kayak gue masih Oke. Sorry banget. Santai. Gue juga bingung kalau jadi kan pajak itu kena untuk si profit kan. Pajak itu dikenakan atas profit kan. Nah, profit itu adalah revenue dikurangi expense kan. Karena expense-nya ada yang nggak dianggap, berarti kan dia dikurangin dari expense kan. Karena dia dikurangin dari expense, berarti profit-nya dia bertambah kan, karena ada expense yang nggak diakuin. Karena profit-nya dia bertambah, jadi pajaknya dia juga bertambah gitu. Mungkin kita pakai contoh aja ya. Misalnya kayak dia punya revenue 10 juta. Terus bebannya dia itu 5 juta nih secara akuntansi. Nah, tapi ternyata dari 5 juta itu, ada yang nggak boleh diakuin secara pajak. Misalnya, beban gaji sopir mobil keluarga. Misalnya ada gaji sopir mobil keluarganya tuh 1 juta di sana. Karena secara pajak itu nggak bisa diakuin, berarti dia dikeluarin dong dari beban kan. Jadi, bebannya itu dari yang 5 juta secara akuntansi, cuma bisa diakuin 4 juta secara pajak. Nah, berarti penghasilannya dia yang awalnya
profitnya dia yang awalnya 10 juta dikurangi 5 juta, yaitu 5 juta, karena setelah ada penyesuaian secara pajak ini, jadinya profitnya dia 10 juta dikurangin sama 4 juta kan, jadi 6 juta. Nah, dari profit yang nambah gede ini, berarti pajaknya nambah gede juga kan. Itu kenapa disebut koreksi positif gitu. Oh, oke Kak, udah paham banget Kak. Thank you Kak. Sorry banyak nanya dari tadi. Santai. Kak, sorry aku mau nanya. Untuk yang PKP perhitungan PPh 21 terutang, itu tuh kenapa 0 sampai 50 juta gitu ya Kak? Bukannya kalau peraturan terbaru tuh 60 juta. Terus yang terakhir itu aku bingung deh. Yang 30%-nya itu kan dikali 6M, bukannya batasnya itu sampai 5M ya Kak? Aku bingung di situ sih Kak. Oke. Jadi ini kan dia informasinya adalah di tahun 2021 kan. Sedangkan kalau si HPP itu asumsinya adalah dimulai dari tahun 2022, seingat gue. Makanya ini pakai tarif yang lama. Gitu. Jadi bedanya sebenarnya cuma di sana aja. Antara pakai yang si tarif yang lama atau yang setelah UHPP. Kalau misalnya dia anggap nih soalnya pakai yang tahun, misalnya ini 1 Januari tahun 2022, berarti kan udah berlaku kan UHPP. Nah, kalau soalnya kayak gitu, kalian pakainya yang si batas pertamanya itu 60 juta, sama yang batas akhirnya itu cuma sampai 5M gitu. Jadi sebenarnya yang beda itu cuman peraturannya doang, gitu sih. Oke, paham Kak. Bentar, yang terakhir, berarti kalau misalnya sisanya itu tinggal langsung dikali 6M aja ya Kak? Yang 30% kali 6M 650 itu? Oke. Nah, thank you Kak. Kalian ada di masa peralihan nih. Jadi kalau misalnya soalnya apa aja antara 2021 2022, ingetin aja, masukin asumsi. Kalau misalnya kalau tahun 2022 UHPP telah berlaku gitu asumsinya. Jadi kalian pakai tarif pajaknya tuh sesuai UHPP kayak gitu sih. Sedangkan kalau misalnya belum, misalnya kayak tahun 2020, 2019 gitu-gitu, pakai yang lama aja nggak apa-apa. Oke, thank you Kak. Oke. Mau tanya Kak. Itu kan tadi kan kita kan masukin koreksi positif ya Kak. Terus kalau misalnya di soal terdapat koreksi negatif itu kita perlu masukin juga nggak? Jadi di sini kan karena yang di nomor 1 itu yang ditanya cuman penghasilan usaha dari kegiatan usaha kan. Jadi kan dari kegiatan usaha dia itu sebenarnya nggak ada penghasilan tambahan gitu. Ini sih penghasilan lainnya itu, maksudnya usahanya dia yang di intinya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ada nih kayak misalnya penghasilan dari apa atau penghasilan dari apa yang nggak masuk, kita tuh perlu nambahin koreksi negatif. Jadi koreksi negatifnya itu nanti ditambahin di bawahnya koreksi positif, terus nanti totalnya itu mengurangi si laba bersih ditambah koreksi positif. Jadi nanti laba bersih fiskalnya ini adalah laba bersih dari yang dari usahanya dia ditambah koreksi positifnya dikurangin sama koreksi negatifnya gitu. Kalau misalnya transaksi yang koreksi negatif kayak gimana ya Kak? Koreksi negatif ya? Contohnya. Kita cari aja ya. Koreksi negatif. Nggak ada. Oops. Nih, jadi contoh-contoh koreksi fiskal negatif itu penghasilan hadiah atau undian, penghasilan transaksi saham. Sebenarnya ini sama aja sih kayak yang di atasnya. Yang tadi itu
Cuman karena soalnya kayak gitu, jadi gue jawabnya dipisahin. Jadi atasnya cuma koreksi negatif, positif doang, terus bawahnya baru koreksi negatif gitu. Tapi koreksi negatifnya itu untuk menjawab si soal nomor 2-nya. Oh, iya. Iya gitu sih. Oke, Kak. Thank you, Kak. Oke. Tapi sebenarnya transaksinya tuh sama kayak hampir mirip sama transaksi yang di atas kok, penghasilan gitu. Karena kalau misalnya kita ngilangin penghasilan dari karena kalau misalnya kita ngilangin penghasilan, berarti kan dia labanya kita bakal berkurang kan. Jadi total pajak yang bakal dikenain itu juga berkurang. Makanya dia namain koreksi negatif gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kak, kalau misalnya kredit pajak itu gimana ya maksudnya? Oke. Jadi kalau kredit pajak itu apa yang kita udah duluan bayar, anggapannya sebelum kita masukin nih SPT-nya gitu. Jadi apa yang duluan kita bayar itu bakal ngurangin pajak kita kan nantinya. Jadi nanti di akhir itu pajak-pajak yang kita udah bayar itu bakal dijumlahin semua sama PPh terutang kita tuh sebenarnya berapa. Nah, sisanya itulah yang akan kita bayar tambahannya gitu. Jadi sebenarnya kredit pajak itu pajak yang udah kita bayarin sebelumnya gitu sih. Buat lebih gampangnya gitu. Oh, oke Kak, paham Kak. Thank you. Kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada sebenarnya itu aja. BTW kalian ada ini nggak sih? Kalian tahu Bitly-nya Gerald nggak sih? Bitly kuliah Gerald? Tahu Kak. Nah, sana itu sebenarnya ada juga list kayak deductible sama non-deductible. Itu nanti bakal kalian butuhin kalau misalnya kayak buat koreksi fiskal gitu, yang mana yang bisa dikurangin dan yang mana yang enggak gitu. Nih, gue lagi buka ini juga. Oh, sama kalau misalnya mau lihat soal yang lain itu, Gerald nih paketnya beda sama gue, jadi kayak kalau mau tambahan referensi juga bisa dilihat, nanti dibandingin aja antara satu sama lain. Jawabannya sebenarnya kayak nggak terlalu jauh beda sih. Terus sama PPT dosen itu juga bisa lihat di sini. PPT dosen nih, yang udah dikompil sama dia juga ada di sini buat baca-baca. Terus nih yang tadi gue bilang daftar deductible sama undeductible. Tapi ini ada juga yang emang nggak ada gitu misalnya di sini. Karena emang banyak banget sih item-itemnya. Oh, sama kalian ada ini nggak? Ada soal kasus gitu nggak yang di kelas? Ada Kak, 2 kasusnya. Itu kalau sebelum UTS dipelajarin aja, soalnya biasanya nggak terlalu jauh beda dari soal-soal kasus gitu. Adalah yang kayak dibahas di kasus terus keluar juga di UTS. Jadi kalau bisa dipelajarin lagi aja kasusnya. Okay. Ada yang mau ditanya lagi?
Kalau nggak ada, gue berhenti share screen ya. Oke. Makasih ya guys. Ntar kalau misalnya mau nanya-nanya apa gitu, kalau mau mastiin sesuatu, nggak apa-apa sih PC gue. Terus ntar gue coba cari-cari dikit. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Sama.